Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir, baik berdasarkan tafsir, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, pendapat para ulama kita, maupun yang sifatnya tafsir isyari yang disampaikan oleh beberapa ulama kita. Malam ini kita sudah sampai pada surah Ad-Duha. Surah ini disepakati oleh semua ulama tafsir adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di kota Makkah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Maka surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Bahkan surah Ad-Duha termasuk surah yang awal-awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian pengkaji ilmu Al-Quran, surah Ad-Duha adalah urutan surah yang ke-11 yang diturunkan kepada Nabi. Jadi ada 10 surah yang mendahului. Surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir, surah-surah yang lain sampai pada surah Al-Fajr. Setelah itu kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha. Ada peristiwa yang mendahului turunnya surah Ad-Duha. Ketika itu ada beberapa fase waktu ketika wahyu terhenti. Malaikat Jibril tidak pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian timbullah gejolak di dalam hati Nabi bahwa boleh jadi Allah telah meninggalkannya, bahkan boleh jadi Allah marah atau membencinya. Bahkan menurut sebagian ulama, cemoohan itu dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokoh kafir Quraisy. Di antaranya seperti Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang menyampaikan bahwa Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya, Tuhannya Muhammad telah membencinya, karena adanya fase waktu Al-Quran atau wahyu terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hanya mengatakan 2 atau 3 hari, tapi bahkan ada yang sampai menyebutkan 15 hari, ada yang menyebutkan sampai 40 hari wahyu itu terhenti. Nah, setelah sekian lama turunlah surah Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila dia telah hening. Kata ad-duha digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang nampak dengan jelas, yang kelihatan dengan terang. Sehingga di dalam bahasa Arab, langit karena begitu jelasnya, selain disebut dengan as-sama, juga dinamakan dengan ad-dahiyah. Bagian bumi yang terang benderang itu juga disebut dengan dahiyah. Begitu pula bagian tubuh manusia seperti bahunya yang kelihatan dengan jelas, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dawahi. Jadi makna duha sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas. Lalu kemudian kata duha digunakan untuk menamai waktu yang terang, waktu yang jelas. Dimulai dari waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ada juga ulama kita yang lebih mengkhususkan, yaitu waktu ketika matahari naik seukuran 1 atau 2 tombak, waktu duha. Dan pada waktu tersebut ada ibadah yang sangat ditegaskan untuk kita laksanakan, yaitu ibadah sholat yang dinamakan dengan sholat duha. Beberapa sahabat bahkan dipesan dengan tegas secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Hurairah, begitu juga Abu Zar, ya dipesan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku yaitu Rasulullah mewasiatkan kepada saya untuk menjaga 3 amalan. Yang pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, rak'atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, an utira qabla an anam, supaya saya witir sebelum tidur. Nah, satu di antara 3 wasiatnya Nabi, rak'atai ad-duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha. Di antara keutamaannya, di dalam hadis Nabi menjelaskan, di dalam tubuh kita ini manusia terdapat 360 ruas persendian, dan setiap satu ruas mesti disedekahi di setiap paginya. Ketika mendengarkan perkataan Nabi tersebut, ada sahabat yang bertanya, "Wa may yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kita ini yang akan sanggup untuk mensedekahi setiap satu ruas tubuh di setiap hari itu? Karena sahabat itu menyangka yang namanya sedekah harus dalam bentuk harta. Nabi kemudian menjelaskan, sedekah itu tidak harus harta. Kullu tasbihatin sedekah. Semua tasbih ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Semua tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Kullu tahlilatin sedekah. Semua tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Kullu takbiratin sedekah. Semua takbir ucapan Allahu akbar itu sedekah. Dan di akhirnya Nabi sampaikan, wa yadsi uzalika kulluhu rak'atan minad duha. Dan sudah mencukupi untuk memenuhi hak 360 ruas persendian apabila seseorang itu melaksanakan salat duha 2 rakaat. Jadi ketika kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, langsung terpenuhi hak 360 ruas persendian yang ada pada tubuh kita. Nah, itu pentingnya salat duha. Kemudian wal laili idza saja, dan malam. Malam itu artinya gelap, dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Tapi ketika awal-awal malam kan belum sepenuhnya gelap, masih ada cahaya terangnya. Maka diberikanlah penjelasan, idza saja, apabila malam itu betul-betul telah hening, telah mencapai kegelapannya yang sempurna. Nah, di sepertiga malam yang terakhir secara khusus disunnahkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yansilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Tuhan kita turun ke langit dunia
ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dalam arti rahmat Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Kemudian Allah berfirman, mana hambaku yang berdoa, saya kabulkan doanya. Mana hambaku yang punya permintaan, saya penuhi permintaannya. Mana hambaku yang mohon ampun, saya akan berikan pengampunan kepadanya. Nah, ada juga ulama kita, terutama dari kalangan sufi, yang memaknai duha itu simbol dari nur, dari cahaya. Lail itu adalah simbol dari zulma, dari kegelapan. Manusia itu kadang-kadang berada dalam cahaya, kadang-kadang berada di dalam kegelapan. Nah, setelah Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam, atau demi cahaya dan demi kegelapan, kemudian Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a, meninggalkan. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak juga membencimu sampai mencapai puncak kebencian. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu sekalian. Ketika menyebut meninggalkan, objeknya jelas. Wadda'aka, ka itu artinya engkau. Jadi Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu ya Muhammad SAW. Tapi ketika menyebut qala, tidak disebut objeknya. Allah tidak mengatakan wa ma qalaka, dan Tuhanmu tidak membencimu sampai melampaui batas. Objeknya tidak disebut. Beragam tafsiran ulama. Ada ulama yang mengatakan ya itu untuk keserasian fawasilul ayat, supaya ujung ayat itu sama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau disebut wa ma qalaka kan ujung ayatnya kemudian tidak sama. Tapi ulama yang lain mempunyai pandangan yang berbeda. Mengapa tidak disebut objeknya? Supaya objeknya mencakup semua. Jadi kalau meninggalkan itu dikhususkan ke Nabi. Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi dalam keadaan bagaimanapun. Kalau selain Nabi boleh jadi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Kita tinggalkan Allah, Allah tinggalkan kita. Kita lupakan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Tapi bagaimanapun juga Allah tidak pernah membenci hamba-hambanya sampai kebencian itu melampaui batas. Allah mungkin marah, Allah mungkin murka, tapi tidak pernah membenci hambanya sampai kebencian itu mencapai puncaknya. Allah telah menegaskan dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah juga telah menegaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Jadi semarah-marahnya Allah, semurka-murkanya Allah, tapi rahmatnya tetap lebih dominan dibandingkan dengan kemurkaannya. Maka Allah tidak akan pernah membenci manusia, tidak akan pernah membenci hambanya dengan kebencian yang melampaui batas. Nah, jadi kata qala ini objeknya meliputi semua, Pak. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu ya Muhammad SAW, dan tidak akan pernah membenci semua manusia, semua hambanya, seluruh makhluk dengan kebencian yang melampaui batas atau yang mencapai puncaknya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan yang terakhir itu khairul laka, lebih baik bagimu ya Muhammad secara khusus, minal ula, dibandingkan dengan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan yang terakhir dan apa yang dimaksud dengan yang pertama? Kalau kita baca terjemahan Al-Quran dan begitu juga tafsir-tafsir secara umum, pada umumnya kata walal akhirah dimaknai dengan kehidupan di negeri akhirat. Maka ula yang pertama dimaknai dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di negeri akhirat tentu lebih berkualitas dibandingkan kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat jauh lebih langgeng, lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Meskipun demikian, banyak di antara manusia yang ternyata lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Itu disebabkan
Di antaranya karena godaan setan. Yang kedua karena bujukan dari hawa nafsunya sendiri. Sehingga karena adanya godaan setan dan bujukan dari hawa nafsunya, tidak mampu untuk menahan diri dari pesona kehidupan dunia. Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Maka jangan sampai kalian tertipu, kalian terpesona oleh kesenangan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-gharur, sang penipu yang terbesar, yaitu iblis. Itu tafsiran secara umum. Ada juga tafsir isyarinya, Pak. Yang dimaksud dengan walal akhirah, keadaanmu yang terakhir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada keadaanmu yang sebelumnya. Keadaan apa itu? Keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadamu ilmu dan ma'rifah. Itu jauh lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadamu ilmu dan ma'rifah itu. Jadi walal akhiratu, yang terakhir, khairul laka, itu lebih baik bagimu minal ula, daripada yang terdahulu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan terus menerus memberikan kepadamu ya Muhammad fatarda, sampai engkau ridha. Sampai engkau ridha. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, puncak pemberian Allah kepada manusia dalam segala sesuatu itu adalah keridhaan. Puncak pemberian Allah kepada manusia dalam segala sesuatu adalah keridhaan. Kalau kita belum ridha dengan pemberian Allah, berarti belum sampai pada puncak pemberian dalam segala sesuatu. Harta misalnya, kalau saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak nominalnya yang merupakan puncak pemberian harta dari Allah kepada kita? Atau sederhanakanlah, kira-kira seandainya kita ditawari harta oleh Allah, berapa maksimalnya akan kita minta? Kalau dikasih pas 1 triliun, kira-kira sudah cukup 1 triliun? Saya yakin sebagian sudah mengatakan sudah cukup 1 triliun, sudah banyak sekali itu. Mungkin sebagian yang lain mengatakan belum. Oke lah, bagi yang mengatakan belum, ditambah jadi 10 triliun. Kira-kira bagaimana, Pak? Sebagian yang lain mengatakan udah cukup. Bagi yang belum cukup, 100 triliun misalnya. Ya. Kalau saya Pak secara pribadi 1 triliun saja sudah banyak sekali. Tapi apakah 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun itu sudah merupakan puncak pemberian Allah berkaitan dengan harta? Belum. Puncaknya ketika yang diberi sudah ridha. Biar kita hanya diberikan 100 juta, kalau kita ridha dengan 100 juta, itulah sudah puncak pemberian Allah dalam harta. Dibandingkan dikasih 100 triliun tapi kita tidak atau belum ridha dengan pemberian itu. Jadi selama kita belum ridha, itu artinya kita belum diberikan oleh Allah puncak pemberiannya. Kekuasaan begitu. Kalau kita ditawari jabatan, mungkin ada yang mengatakan cukuplah saya jadi ketua RT, sudah cukup itu. Yang lain mengatakan belum, saya ingin di atasnya lagi, ketua RW misalnya. Yang lain mengatakan belum, saya mau jadi lurah. Yang mengatakan belum, saya mau jadi camat. Yang lain belum, saya mau jadi bupati, mau jadi wali kota. Yang lain tidak, saya mau jadi gubernur. Mungkin ada yang mau jadi presiden. Tapi sekalipun kita sudah diberi jabatan sebagai kepala negara, sebagai presiden, itu belum puncaknya selama kita belum ridha. Tapi jadi ketua RT saja Pak, kalau sudah ridha, itu dah puncak pemberian Allah pada jabatan. Ada yang jadi kepala seksi saja, kalau dia sudah ridha, itu puncak pemberian Allah. Belum ridha, mau jadi kepala bidang, dikasih lagi oleh Allah. Belum ridha, jadi kepala kantor. Belum ridha, dijadikan menteri misalnya. Jadi pada intinya puncaknya itu adalah pada keridhaan. Pada keridhaan. Kita punya rumah Pak, ya, kamarnya cuma 2. Kita ridha, itu sudah puncaknya. Ada yang mau 4 kamarnya, ada yang mau 10 rumah, ada yang mau 100 rumah, dan seterusnya. Jadi yang kita cari dalam kehidupan ini bagaimana supaya kita bisa ridha.
dengan pemberian dari Allah SWT. Karena ciri seorang mukmin itu dikasih nikmat dia bersyukur, diberi ujian dia bisa bersabar, dan terhadap semua ketetapan Allah dia ridha, menerima dengan sepenuh hatinya. Ayat ini juga lah yang menurut sebagian ulama merupakan ayat yang paling memberikan pengharapan. Beberapa ayat Al-Quran memberikan pengharapan yang besar kepada kita ini manusia yang membacanya. Tapi ada beberapa ayat yang memberikan pengharapan yang sangat besar. Pada pertemuan yang lalu-lalu saya pernah sebutkan satu ayat Al-Quran yang menurut sebagian ulama adalah ayat yang paling memberi pengharapan, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Karena di ayat itu Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini yang dipanggil Bapak Ibu pelaku dosa, yang bahkan sudah sangat melampaui batas. Tapi Allah tetap memanggil dengan penuh kasih sayang, ibadi, ibadi. Di dalam Al-Quran bentuk jamaknya abdun, ada abid, ada ibad. Kalau abid itu umum, yang beriman, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semua abid. Tapi kalau digunakan kata ibad, itu khusus, yang disayangi saja oleh Allah. Nah, ini pelaku dosa besar yang melampaui batas, tapi Allah memanggil ya ibadi, wahai hamba-hamba yang saya sayangi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Lalu Allah tegaskan, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Besar sekali pengharapannya. Namun sebagian ulama mengatakan bukan itu ayat yang paling memberi pengharapan. Yang paling memberikan pengharapan ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mengapa demikian? Allah menjanjikan kepada Rasulullah SAW, dan janji itu pasti dipenuhi oleh Allah, bahwa Allah akan terus menerus memberikan kepada beliau sampai beliau merasa ridha, sampai beliau merasa puas hatinya. Dan Rasulullah demi Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ridha selama masih ada di antara kita ini umatnya yang belum masuk surga. Karena itulah ada syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpankan di hari kemudian untuk kita ini umat-umatnya yang masuk dalam kategori bahkan muznibin, para pelaku dosa. Jadi kita menjadi punya pengharapan lagi, ya, punya pengharapan dengan janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan kepada beliau sampai beliau merasa ridha. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa. Lalu Allah sendiri yang memeliharamu. Kalau secara zahirnya yatim itu yang meninggal bapaknya sementara dia belum balik. Rasulullah SAW bahkan bapak beliau, ayahanda beliau Abdullah telah diwafatkan oleh Allah ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, maka beliau yatim. Itu secara zahirnya. Meskipun demikian, Allah sendiri yang kemudian merawat, menjaga dan memelihara Nabi, mengajari beliau. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah sendiri Tuhanku yang mengajari saya adab, maka Allah lah yang paling terbaik mengajarkan adab kepada siapapun. Nah, tapi secara isyarinya kata yatim itu maknanya yang tersendiri, yang terpisah. Jadi kamu pernah ya Rasulullah merasakan kesepian, merasakan kesunyian, merasakan kesendirian ketika melihat sekelilingnya melakukan maksiat. Beliau merasa terasing dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Itu yatim.
secara isyarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian merawat Nabi, menjaga Nabi. Meskipun beliau merasa terasing, merasakan kesendirian dan kesunyian, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan mendapatimu dalam keadaan dhal. Kalau artinya tersesat. Tentu Nabi tidak sesat sebagaimana pemahaman umumnya bahwa salah jalan. Tapi yang dimaksud di sini belum mengetahui jalan kebenaran. Fahada, lalu Allah memberikan hidayah. Hidayah yang merupakan puncak hidayah. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah yang paling rendah yang Allah berikan kepada makhluknya adalah garisan naluri. Hewan pun dikasih naluri oleh Allah, apalagi kita ini manusia. Contoh yang sederhana, kalau mata ini saatnya dipejamkan, Allah beri kita hidayah. Hidayah itu berupa rasa ngantuk. Kalau perut ini saatnya diisi, Allah kasih kita hidayah, dikirimkan rasa lapar. Coba Bapak Ibu, kalau Allah tidak mengirimkan rasa lapar, kita tidak tahu kapan saatnya perut ini mau diisi. Kalau Allah tidak kirimkan rasa ngantuk, kita tidak tahu kapan saatnya kita memejamkan mata. Tapi Allah memberi kita hidayah yang berupa garisa tadi. Di atasnya itu ada hidayah yang berupa indera. Dikasih kita penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera perasa lainnya. Di atas indera itu adalah hidayah akal. Diberi kita oleh Allah hidayah akal untuk menyempurnakan kekurangan pada naluri dan pada indera tadi. Karena naluri kadang-kadang salah, indera juga kadang-kadang salah. Dikasihlah akal untuk meluruskan. Ketika mata melihat matahari, kalau menurut pandangan mata, matahari itu kecil, paling hanya seperti jam dinding saja. Tapi akal yang meluruskan, oh besarnya matahari tidak sekecil itu, jauh lebih besar bahkan dari bumi. Itu dengan akal Pak kita mengetahui. Tapi akal pun punya keterbatasan. Akal tidak bisa menjangkau wilayah gaib. Akal tidak bisa menjawab sebelum manusia berada di dalam rahim ibunya, di mana dia berada. Akal tidak mampu menjawab. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, apa yang akan kita alami di dalam kubur? Maka Allah kemudian memberikan hidayah yang tertinggi, yaitu wahyu. Nah, hidayah itulah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan butuh. Fa'aghna. Lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Allah mencukupimu. Ingat Pak ya. Sekali lagi yang kita butuh dalam hidup ini adalah rasa cukup. Bukan pada banyaknya, dalam segala hal. Sekalipun seseorang itu dikasih nikmat yang banyak, tapi kalau dia tidak merasa cukup, itu masalah. Mengapa ada orang yang korupsi? Apakah hartanya sedikit? Tidak. Orang kaya, orang banyak harta, tapi tetap korupsi karena tidak merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Mengapa ada yang melakukan perselingkuhan? Apa dia tidak punya pasangan hidup? Sudah punya, tidak mungkin selingkuh, tidak pasangan hidupnya. Tapi dia tidak merasa cukup. Jadi yang kita butuhkan itu perasaan cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka Nabi ajari kita doa, Allahumma aghnini bihalalika an haramik, wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu, supaya saya terhindar dari yang haram. Dan cukupkan saya dengan karuniamu, supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dirimu. Jadi mintalah kepada Allah kecukupan, bukan banyaknya, tapi merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Rasulullah telah diberikan oleh Allah kecukupan itu, fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap yang yatim, janganlah engkau sewenang-wenang. Ya, sekali lagi zahirnya anak-anak yatim yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.
Bisa juga terhadap orang yang merasakan kesendirian, kesunyian, kesepian. Jangan biarkan mereka dalam keadaan seperti itu, dekati mereka. Wa ammas sa'il fala tanhar. Dan adapun terhadap yang sa'il, jangan menghardik. Apa itu sa'il? Sa'il maknanya banyak. Di antaranya sa'il berarti orang yang meminta-minta. Umumnya terjemahan Al-Quran Pak membawanya ke sana. Kalau ada orang yang minta-minta, jangan dihardik. Ya. Berikanlah apa yang mampu kita berikan. Kalau ada peminta-minta datang ke rumah kita, tanamkan di hati bahwa yang menggerakkan hatinya sehingga rumah kita yang didatangi itu Allah. Kan banyak sekali rumah di wilayah kita ini, tapi rumah kita yang didatangi. Itu artinya Allah sengaja mengirimkan orang itu kepada kita, memberi kita kesempatan untuk beribadah. Kalaupun pada saat itu kita dalam kondisi tidak mampu memberi, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik ya, dan permintaan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata atau perbuatan yang membuat sakit hati orang tersebut. Secara isyarinya, sa'il yang dimaksud di sini orang yang bertanya. Jadi, kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu tentang ilmu, tentang ma'rifat, jangan hardik dia. Berikanlah jawaban. Ada yang bertanya pada kita masalah apa saja, maka berikanlah jawaban. Tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan akalnya. Nabi menyampaikan para nabi itu berbicara kepada umatnya sesuai dengan kapasitas kemampuan akal mereka. Sehingga ada bahasa Nabi yang bisa dipahami orang awam, bisa dipahami orang khawas dengan cara yang berbeda. Ya, karena Nabi itu berbicara sesuai dengan kapasitas kemampuan dari umatnya. Itulah yang di salah satu pemaknaan terhadap jawami'ul kalim, ucapan-ucapan Nabi yang ringkas namun padat makna. Terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Secara zahir nikmat itu semua pemberian Allah yang bermanfaat. Maka itu nikmat. Oh, berarti kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak dilarang Pak menceritakan nikmat. Maka Nabi sampaikan, at-tahaddus bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat Allah itu adalah wujud rasa syukur, dan meninggalkannya adalah bentuk kekufuran. Allah senang kalau nikmatnya itu kelihatan pada hambanya. Innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi fi 'abdihi. Allah itu senang kalau pemberiannya terlihat pada hambanya. Ibaratnya, walillahil masalul a'la. Misalnya ada di antara kita Bapak Ibu yang pergi umrah. Pulang dari umrah kita bawa oleh-oleh, dibagi-bagikan sama jamaah. Kita bagi-bagikan tasbih misalnya, atau bagi-bagikan songko. Bu ibu bagi-bagikan jilbab. Kemudian pemberian oleh-oleh tersebut tidak pernah dipakai oleh jamaah yang kita kasih. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita kecewa. Oh, sepertinya dia tidak suka pemberian saya. Pergi umrah lagi tahun berikutnya kita tidak belikan lagi. Untuk apa lagi saya belikan? Dia juga tidak suka, tidak mau pakai. Tapi coba kalau misalnya oleh-oleh tersebut, pemberian tersebut selalu dia pakai. Setiap ke masjid, songkok yang kita kasih itu yang dia pakai, tasbih yang kita kasih dia bawa. Pasti kita merasa senang, alhamdulillah, ternyata pemberian saya disukai. Tahun berikutnya kita pergi umrah, kita carikan lagi. Seperti itulah gambarannya. Kalau ada nikmat yang Allah berikan dan nikmat itu terlihat, Allah senang. Allah senang. Nanti Allah tambah lagi. Maka dalam agama yang dilarang bukan hanya sekedar pura-pura kaya, tapi yang dilarang juga pura-pura miskin. Ya. Jadi tampil saja apa adanya, tidak usah pura-pura terlihat kere, pura-pura terlihat miskin. Ya. Ada sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, saya itu senang pakai baju yang indah, sepatu yang indah, naik kuda yang bagus. Sombongkah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah maha menyukai keindahan. Ya. Jadi ceritakan nikmat itu. Tentu tanpa ada kesombongan. Dan bukan dengan maksud membuat orang lain iri.
terhadap nikmat tersebut. Tapi kalau kita khawatir nikmat itu akan membuat orang lain iri, sembunyikan saja. Kalau ada kekhawatiran seperti itu. Nah, itu makna umumnya nikmat. Nah, makna khususnya nikmat yang berkaitan dengan agama. Coba misalnya di Al-Quran, Allah berfirman, "Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana." Ingatlah wahai penduduk Madinah, nikmat Allah yang telah tercurah kepada kalian. Sebelum nikmat itu datang, kalian hidup bermusuh-musuhan, suku Aus, suku Hasrat, ratusan tahun Pak berperang. Lalu Allah lembutkan, Allah jinakkan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Nikmat apa yang mampu mempersaudarakan? Nikmat agama. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat agama ini sampaikan. Secara khusus dalam agama itu intinya adalah mengenali Allah. Jadi ketika kita diberikan nikmat seperti itu, sampaikanlah kepada sesama. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian tafsir dari surah Ad-Duha yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, disempurnakan atau ditanyakan, baik yang berkaitan langsung dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.